Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Islam Rahmatan lil Alamin Universitas Islam Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Najma Sofia Maharani dengan NIM 204211140. Yang kedua Yuke Yolanda 214211100. Yang ketiga Deva Wahyu Fawas 214211060. Yang keempat Silki Khairu Rozi 214210006. Yang kelima Peter Akbar Yusari dengan NIM 214211030. Yang keenam Muhammad Syauqi dengan NIM 2142061. Yang ketujuh Mujahid Haris dengan NIM 214231000. Yang kedelapan Awan Syaputra dengan NIM 214230094. Yang kesembilan Alvito Andaristio dengan NIM 2142093. Yang ke-10 Anita Dwi Puspitasari dengan NIM 214231114. Yang ke-11 Israim Abdullah Prayogo dengan NIM 214230056. Yang ke-12 Khairullah Abbas dengan NIM 204230162. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang integrasi nilai-nilai Islam. Adapun hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama, pengertian integrasi dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, metode integrasi nilai-nilai Islam. Yang ketiga, integrasi nilai keislaman di bidang yang ditekuni, yaitu yang pertama statistika, yang kedua hukum Islam, yang ketiga ekonomi Islam. Pengertian integrasi. Integrasi merupakan suatu proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi sesuatu kesatuan yang koheren dan tidak bisa dipisahkan, atau proses pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan integrasi nilai keislaman merupakan pembauran antara ilmu tertentu dengan Islam sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, nilai-nilai Islam itu ada 3. Nilai akidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Nilai akidah adalah iman atau keyakinan yang merupakan landasan bagi setiap muslim di dunia. Nilai syariah adalah sumber panduan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an. Nah, nilai akhlak adalah perilaku setiap muslim yang menggambarkan pemahamannya terhadap Islam. Metode integrasi dan nilai-nilai Islam. Metode menasihati, yaitu metode pendidikan di mana seorang pendidik secara langsung mengajarkan sejumlah nilai yang menjadi pegangan hidup peserta didik. Kedua, metode serba membiarkan, yaitu metode pendidikan di mana seorang pendidik memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk menentukan pilihan terhadap nilai-nilai yang ditawarkan oleh pendidik. 3. Metode model, yaitu metode di mana nilai seseorang pendidik mencoba meyakinkan peserta didik bahwa nilai tertentu itu memang baik dengan cara memberikan contoh dirinya sendiri atau seseorang sebagai penghayat hidup tertentu. Peserta didik berharap peserta didik tergerak untuk menirunya. Ya. Kemudian ilmu statistika. Dalam ilmu statistika, Islam menjadi fondasi utama yang dapat menuntun pada kebenaran. Dalam menyajikan konteks yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga terdapat kebenaran dalam pengolahan data tanpa adanya ketidaksesuaian atau manipulasi data. Selain itu, Islam juga dijadikan sebagai desain atau ilmu statistika yang terintegrasi dalam budayaan Islam. Oleh karena itu diperlukan pengembangan ilmu melalui pembelajaran statistika yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, seperti halnya karakteristik statistika yang bersesuaian dengan nilai akhlak yang mencakup kesabaran, kejujuran, dan konsistensi. Hukum Islam. Dalam bidang Islam, ajaran Islam tidak lepas dari norma dan hukum yang sudah ditetapkan menurut syariat Islam. Karena Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Selain itu, hukum Islam memiliki interaksi yang dinamis sehingga dapat menyesuaikan dengan pembaharuan atau perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi tetap berdasarkan kepada hukum yang ada di dalam nas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penerapannya. Di Indonesia ada beberapa hukum Islam yang sudah dijadikan sebagai hukum positif, seperti hukum perkawinan, hukum perwakafan, pewarisan, dan perbankan syariah. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu sosial sekaligus ilmu agama yang tentu saja tidak terlepas dari norma dan nilai-nilai moral. Karena nilai moral merupakan aspek normatif yang integral yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta teknik dalam pengambilan keputusan berdasarkan syariah. Adapun contoh pengaplikasian atau praktek dari ilmu ekonomi Islam diantaranya adalah bank syariah. Bank syariah adalah lembaga ekonomi yang tujuannya membangun integritas muslim dan menjalankan roda ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Dengan berpegang teguh pada keistimewaan ekonomi Islam, yaitu menghindari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi berbentuk aset yang kemudian memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu transaksi muamalah. Transaksi muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai keislaman dapat diintegrasikan di seluruh bidang kehidupan, yang berarti bahwa Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan rohani melalui ibadah ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, tetapi juga mengatur setiap aktivitas manusia yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Seperti pada rumpun ilmu hukum Islam, ekonomi Islam, bahkan ilmu statistika juga terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memiliki kesesuaian dengan perkembangan zaman. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa adanya integrasi nilai-nilai keislaman memberikan kemudahan dan sangat berdampak positif bagi muslim-muslimah di masa sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.